Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Purwo. Kali ini saya akan membagikan tip-tip untuk memulai usaha ya. Yang pertama yang kita siapkan itu untuk memulai usaha adalah niat. Kumpulkan niat. Terus yang kedua membaca peluang. Pikirkan peluang apa yang akan Anda terjuni. Misalkan peluang usaha apa yang Anda terjuni atau apa yang Anda minati. Contoh, Anda minat di bidang gaming atau di bidang alat tulis kantor atau di bidang software misalkan gitu. Terus yang ketiga cari tahu, misalnya terus cari lingkungan, maksudnya circle-nya, cari sasaran marketingnya. Terus tidak ada salahnya kita belajar kepada orang-orang yang telah terjun di bidang itu, misalkan di bidang alat tulis kantor ya. Terus kita harus ya, kita maksudnya mencari tahu dan mencari peluang di bidang itu. Yang keempat, kita mencari tempat untuk mengambil barang atau supplier itu penting yang kita cari. Yang pertama itu cara membangun hubungan dengan supplier itu. Yang pertama kita untuk mencari harga yang sesuai atau harga yang lebih murah itu terkadang kita butuh waktu yang agak lama. Kalau kita orang baru bermain di situ, kita harus masuk secara pelan-pelan. Saya kasih tip-tipnya mencari harga supplier yang akan lebih murah itu. Yang pertama-tama kita beli sebagai konsumen umum dulu, atau kita tanya-tanya ke sana untuk harga menjadi reseller. Terkadang kita untuk mencari kepercayaan ke supplier itu agak lama, bukan proses 1-2 kali kita belanja. Misalkan saya yang sudah berjalan itu bisnis jual handphone ya, untuk mencari harga di bawah pasaran itu, kalau kita untuk jual lagi itu nggak mudah. Kita harus masuk dulu ke agen distributornya. Ke distributornya itu pertama kita membeli secara umum, itu harga yang wajar. Pertama, kedua, ketiga, nah keempatnya kita masuk ke situ, mulai masuk, itu mulai menawar harga. Saya untuk dijual lagi loh, atau saya ini untuk jualan lagi. Jadi mintalah harga yang agak murah untuk dijual lagi. Kalau kita sudah loyal ke satu distributor, nanti distributor itu akan mencarikan apa yang kebutuhan kita itu akan mereka sediakan dengan harga yang lebih murah. Terus yang keempat itu mencari sasaran marketnya. Kita mau market apa? Kalau saya yang sudah berjalan itu produk handphone. Jadi produk handphone itu saya mencari sasaran untuk dikreditkan. Jadi sasaran saya itu untuk kelas menengah bawah. Nah, untuk mencari customer atau pelanggan itu kita mulai dari yang terdekat dulu. Misalnya dia kerja ya dari teman kantor dulu, atau dari lingkungan sekitar tetangga kanan kiri kita dulu. Nanti dari mereka itu akan menyebar kemana-mana. Nah, usahakan kita itu kalau mulai usaha itu fleksibel dalam apa, maksudnya fleksibel dalam waktu, fleksibel dalam pembayaran. Fleksibel itu bukan berarti kita lemah ya, kita fleksibel tapi tegas. Artinya waktu ataupun keputusan kita itu bisa menyesuaikan keadaan, itu artinya fleksibel. Seperti itu. Nah, untuk kawan-kawan yang baru memulai usaha itu jangan mikir untung banyak dulu ya. Kita realistis, usaha pengennya untung, cuman untung banyak itu membutuhkan proses kepercayaan nantilah. Kalau kita sudah dapat kepercayaan, pasti untung itu gampang kok. Kita untung itu sangat gampang dicari. Makanya kita bangun itu kepercayaan konsumen dulu. Apapun yang konsumen kalau sudah percaya pada kita itu gampang.
apapun yang kita tawarkan pasti mereka mau kayak gitu. Karena untuk branding itu namanya branding diri kita, branding produk kita itu membutuhkan waktu yang lama. Nggak ada ya, usaha yang instan itu ya ada ya mie instan aja kan mesti dimasak dulu gitu peribahasanya begitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita memanajemen waktu. Nah, waktu itu usahakan kalau kita usaha itu tepat waktu. Tepat waktu artinya kalau kita janji misalkan tanggal sekian ya kita tanggal sekian. Kalau misalkan waktu hari ini ya hari ini. Gitu. Usahakan gitu, jangan mengecewakan konsumen. Usahakan itu. Walaupun konsumen kita kadang mengecewakan kita, cuman kalau untuk pribadi kita untuk menjaga integritas kita ya, maka kita usahakan on time dalam segala hal. Terus untuk yang kunci yang utamanya lagi adalah kejujuran. Maka dalam usaha itu yang paling diperlukan adalah kejujuran. Sekali kita tidak jujur atau kita tidak jujur dalam usaha atau kita mencurangi baik teman usaha, maksudnya partner dagang, partner usaha ataupun konsumen, maka itu akan mempengaruhi kita, akan mempengaruhi kredibilitas kita. Konsumen mulai tidak percaya atau partner kerja kita, partner bisnis kita mulai tidak percaya. Seperti itu, mending ngomong jujur saja seperti apa misalnya kondisinya, nggak usah bohong. Misalkan barangnya tidak ada ya kita ngomong barang tidak ada tapi kita usahakan. Jangan kita ngomong ada cuman pas hari hanya atau pas waktu yang ditentukan tidak ada, seperti itu. Nah, untuk tips-tips selanjutnya kita bahas di video yang selanjutnya karena dalam keterbatasan waktu ya. Nanti kita sambung dalam video yang selanjutnya. Demikian sedikit dari saya. Apabila ada yang kurang, Anda bisa menambahkan. Apabila ada yang kurang jelas, Anda bisa sharing-sharing di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk membangun channel saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.